Simpruk itu langsung memegang tangan saya dan langsung saya di sini sebagai korban dari penganiayaan dan pelecehan di Simpruk. Saya bersyukur sangat hari ini saya sudah bisa kembali bertemu dengan orang banyak. Alhamdulillah sekali berkat pertolongan dan support dari orang tua atau mama saya masih bisa selamat dan masih mempunyai tujuan hidup. Saya memasuki minus school syndrome karena tujuan saya adalah agar bisa saya membatalkan kedua orang tua saya dan bisa membalas budi kepada orang tua saya. Saya ingin sekali bisa membanggakan kedua orang saya. Saya ingin sekali bisa kuliah di Eropa. Saya ingin sekali bisa membesarkan keluarga saya. Namun ketika saya berada di minus school syndrome, yang terjadi malah sebaliknya. Saya disiksa, saya dibully, dianiaya saya di sana. Di hari pertama, saya sudah dilecehkan, maluan saya dipegang oleh para pelaku sekitar 30 orang. Mereka selalu mengejek-ejek saya. Mereka selalu melecehkan saya. Saya dibilang orang kampung, saya tidak mampu. Padahal papa semua membayar sangat besar untuk saya agar bisa mencapai cita-cita saya. Tetapi para pelaku malah selalu mengusik saya. Dimulai dari awal saya sekolah, saya telah ditanyakan siapa ayah saya, siapa keluarga saya, yang padahal saya di sana hanya ingin bersekolah dan memperkenalkan diri kepada mereka, tapi mereka malah dengan membanggakan bahwa kalian, saya ini berbeda. Mereka menyampaikan bahwa saya ini adalah orang biasa. Orang tua saya hanyalah pengusaha. Sementara mereka dengan membanggakan diri. Kamu jangan macam-macam dengan kita. Kita ini adalah anak dari DPR. Kita anak dari ketua partai. Jangan kamu macam-macam sama kita. Kamu harus bisa melayani kita semua. Kamu harus bisa nurut sama kita semua. Di hari itu, saya mulai dilecehkan. Kemaluan saya dipegang-pegang oleh ketua geng. Salah satu di Binus School Simpruk. Jadi ada geng ya dalam sekolah itu ada Ada geng. geng. Dan dari awal pertama saya sudah dipaksa dalam toilet dan dipaksa untuk ditanyakan siapa orang tua saya. Dalam situ 30 orang hanya mengejek-ejek saya, hanya memperlakukan saya seperti binatang. Saya diperlakukan seperti ayam yang sendirian. Saya di sana tidak punya teman, saya tidak punya siapapun. Dan saya berusaha untuk bisa selalu sesuai dengan tujuan saya. Tujuan saya sekolah hanya untuk bisa membanggakan kedua orang tua saya. Saya ingin menjadi anak bangsa yang cerdas dan bisa membantu orang banyak di kemudian harinya. Saya ingin membanggakan negara Indonesia. Tapi saya di sana diperlakukan seperti minoritas, diperlakukan seperti orang tidak berdaya. Saya selalu dihina-hina oleh mereka. Saya sudah dari hari pertama saya sudah melaporkan kepada pihak sekolah bahwa mengapa saya di awal tidak diceritakan seperti ini. Mengapa semenjak saya sekolah di sini saya selalu dilecehkan. Menurut saya itu tidak masuk di akal, Pak. Akal sehat saya itu tidak masuk di akal sehat saya. Jadi kamu sudah ngomong sama guru. Saya selalu melapor kepada pihak sekolah dan perwakilan yang menerima saya awal sekolah. Apa kata mereka? Tapi mereka bukannya menindaklanjuti perbuatan itu dan padahal mereka mempunyai seluruh CCTV yang ada di sekolah, tapi sekolah hanya bilang bahwa itu adalah hal yang wajar karena saya adalah anak baru dan saya yang harus presiden, saya yang harus sabar, saya yang harus diadaptasi karena mereka itu adalah mungkin sekolah pun dan para guru pun mungkin takut pada mereka sehingga sampai saat ini mereka tidak pernah diberikan sanksi ataupun peringatan apa-apa dari sekolah. Sementara saya dari hari pertama sudah selalu saya itu ditekan, diancam, saya selalu diganggu oleh mereka sampai para guru pun saya ingin bertanya kepada para guru tapi guru malah menyelek-nyelek saya, guru malah mempertawakan saya. Mereka malah menanyakan, kamu ini ngomong apa? Kamu ngapain di sini? Malah saya diperlakukan seperti itu. Padahal saya, orang tua saya bayar setiap hari. Saya bayar sama dengan mereka.
Lalu saya melaporkan hal itu juga mengapa guru melakukan seperti itu kepada saya, tetapi pihak sekolah lagi-lagi menyuruh saya untuk sabar. Lalu saya berpatokan dengan apa kata guru saya sampai pesimis. Saya baru pertama kali saya dihina-hina seperti ini, saya langsung merasa mental saya langsung hancur di situ. Oke, itu Saya kan pada saat kamu dibully secara verbal, saya dilecehkan secara seksual, kekerasannya kapan dan bagaimana mereka melakukannya? saya diperlakukan semena-mena sampai ketika saya sedang sendirian di sekolah, saya diancam dari salah satu ketua geng yang berinisial K. Berinisial K ini mengancam saya untuk berani mengikuti tawuran, dan saya diancam untuk mengikuti tawuran dan menjadi tumbal, yang dimana di situ akan ada pertarungan antara Binus Simpruk dan SMA Negeri 20, dan mereka akan menggunakan senjata tajam samurai dan termasuk juga golok, tapi saya di situ dipaksa untuk menjadi tumbal yang paling depan, sehingga saya menolak dan mengatakan kepada mereka semua bahwa saya tidak ingin mengganggu siapapun, dan juga kalian tolong hormati saya di sini. Saya cuma ingin belajar di sini. Tolong jangan libatkan saya dengan masalah kalian. Tapi karena saya menolak, saya dibilang belagu dan mereka mengancam sekali lagi bahwa saya menentang mereka. Padahal saya hanya tidak ingin terlibat masalah dan saya tidak ingin merusak atau mengganggu siapapun. Di kemudian hari saya diancam lagi. Kalau misalkan saya tidak mau mengikuti permintaan mereka di hari pertama, lalu saya diancam untuk bisa mengadu domba antara sekolah lama saya di Bintaro. Mereka menyuruh saya untuk seolah-olah saya yang ngajakin mereka semua ribut, dan mereka berjanji kepada saya bahwa mereka akan bertawuran kepada anak di sekolah saya yang lama, dan mereka akan meratakan seluruh teman-teman saya di sekolah saya yang lama. Saya menolak lagi, saya tidak mau terlibat masalah apapun. Namun karena saya menolak terus, ketua geng di Binus Muslim Group dan geng yang sekitar 30 orang ini akhirnya mengancam saya dan mengatakan bahwa mereka semua akan menghabisi saya. Mereka akan mematikan saya, dan mereka, ketua geng itu berjanji kepada para anggota geng akan mematikan saya dalam waktu cepat-cepatnya. Di kemudian hari tertanggal 30 Januari 2024, saya sedang makan sendirian sambil saya belajar. Namun tiba-tiba ketika di istirahat sekolah, di jam pelajar, di jam aktivitas sekolah, saya di situ dihampiri oleh 30 orang geng, dan di situ terdapat murid, guru, serta security yang sedang berjaga di sana. Ketua geng yang ada di Binus Simpruk itu langsung memegang tangan saya dan langsung membawa saya ke dalam lift dan memaksa saya untuk diam. Mereka menggotong saya dari kantin lantai 2 sampai ke toilet lantai 4. Saya dibawa menggunakan lift yang dimana waktu itu terdapat juga security. Malah security bukan yang menolong, saya sudah minta tolong, tapi security malah hanya menertawakan saya dan hanya tunduk kepada para geng ini. Akhirnya saya di situ tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Saya cuma bertanya kepada mereka, tolong, tolong, maafkan saya. Kalau misalkan gua ada salah sama kalian, maafin gua. Gue nggak tahu gue salah apa, tuh ampuni gue, maafin gue. Tapi mereka terus membawa saya ke dalam toilet lantai 4. Sampai di toilet lantai 4, saya langsung dimasukkan ke dalam toilet dan langsung saya didorong ke ujung toilet. Di toilet itu ternyata sudah ada bagian geng lain mereka yang sudah menjaga toilet, dan saya di situ ingin kabur, tapi mereka sudah siap. Ternyata ini semua sudah direncanakan. Mereka menjaga pintu, dipilih orang-orang yang badannya besar untuk mendorong saya kembali agar saya tidak bisa kabur dari toilet itu. Di dalam toilet itu, saya akhirnya, ketua geng dari Binus Simpruk ini akan menyuruh akan seluruh anggota geng itu akan menghabisi saya secara bergantian, dan sampai saya akan dihadapi oleh ketua geng ini yang bernama Piano. Dan di situ saya benar-benar ketakutan. Saya digiring dan dibawa oleh 30 orang, dikunciin saya dalam toilet. Saya teriak, saya minta maaf ke mereka, saya nangis. Tapi mereka tidak sama sekali mendengarkan saya. Mereka hanya menertawakan saya, dan saya di situ langsung dihajar satu persatu dari mereka. Di situ saya dihajar, dipukul. Sampai muka saya berdarah. Akhirnya saya di situ berjalan ini saya berusaha untuk bagaimana saya bisa selamat dari sekolah itu.
Saya berusaha untuk bisa keluar dari toilet itu, tapi saya tidak bisa. Saya berusaha untuk membela diri saya, minimal saya masih bisa hidup di sana. Akhirnya saya ditinggalkan oleh mereka dengan keadaan babak belur. Semoga saya memang saya dihajar satu orang di hari pertama itu. Dan saya dibilang oleh mereka kalau misalkan saya jangan jangan merasa puas, jangan merasa lega bahwa mereka akan menghajar saya di kemudian harinya lagi. Di situ saya hanya hampir bingung, saya tidak bisa merasakan badan saya. Akhirnya saya di sana langsung mencuci muka saya langsung berusaha untuk masuk kelas karena saya merasa kelas sudah dimulai dan saya juga tidak ingin tertinggal pelajaran. Saya tidak ingin membuang waktu saya. Di hari pada saat kamu